sebenarnya tujuan solidaritas sosial itu apa? Ini tujuannya. Jadi kalau ngomong tujuan solidaritas sosial itu apa, kita memimpikan dunia yang indah. Kalau ngomong di bisnis, kita bisa lihat teman-teman yang lain ada yang mau tanya solidaritas sosial dalam HR kurang lebih bentuknya seperti apa? Karena ini memang bukan barang umum. Barang ini hanya muncul dalam krisis, tapi sebetulnya harusnya kita praktikkan sejak awal sebelum krisis gitu. Makhluk ini agak abstrak, tapi sebetulnya sudah membudidaya harusnya dari Pancasila sebetulnya. Kalau kita bedah Pancasila itu solidaritas sosial itu ada di sana. Kalau gitu kita tembak-tembakan aja ya. Nah, boleh Pak Vincent. Kita langsung tunjuk ya Pak ya. Oke. Pak Ade Adriansyah minta Halo tolong Pak Ade. presentasinya. Selamat sore. Halo Pak Ade. Sore Bu. Halo Sore. Pak Ade, salam kenal. Salam kenal Pak. Karena barang ini ya. Iya Pak. Ya karena barang ini barang yang agak langka dan jarang dibicarakan orang, tapi penting untuk memastikan sustainability ekonomi maupun bisnis. Ya. Sampai sini Bapak ada yang mau ditanya nggak atas apa yang mau didiskusikan? Mungkin begini Pak, yang saya tanyakan untuk keberlanjutan suatu usaha itu kan memang solidaritas itu diperlukan, bukan hanya pegawainya, tetapi kan manajemen juga harus ikut Pak. Karena kalau istilah saya, kalaupun ada nahkodanya, tapi kalau kru-krunya nggak ikut dayung kan nggak akan sampai tujuan Pak. Betul. Tetapi terkadang memang level supervisor di bawah itu kan tidak mudah betul, ya Pak betul. ya. Kadang-kadang mereka datang itu dengan permasalahan mereka. Itu yang kadang-kadang kalau saya di tempat kerja kami bilang, pada saat bekerja ya jangan bawa masalah di rumah. Tapi apabila ada masalah, silahkan diskusikan dengan pihak supernya lah, atau orang yang bisa diajak sharing. Karena tadi tujuan perusahaan itu kan untuk mensejahterakan pemilik modal jelas, tetapi kan kita yang mendayung di dalamnya kan juga berharap ada income ya Pak ya. Betul Pak. Karena tadi orang kerja kan kepengennya dapat duit Pak. Betul. Tapi kadang-kadang banyak karyawan-karyawan yang dalam bekerja itu kadang-kadang bawa permasalahan dari rumah ke kantor, sehingga akhirnya kinerja itu kan jadi tidak maksimal. Itu yang kadang-kadang bagaimana kita sebagai seorang supervisor atau manajer untuk membalikan semangat itu. Itu yang kadang-kadang saya rasakan seperti itu, Pak. Dan saya kadang-kadang juga mendelegasikan ke mereka. Kalau kalian kerja baik, yang dapat hasil kalian, bukan kami. Kadang-kadang kalau saya di level-level manajer itu saya sampaikan ke mereka begini, kalian tuh bayarannya tiap hari, kami bayarannya bulanan. Bahkan kalau tagihan belum tertagih, kami belum terbayar, kalian sudah terbayar, karena terusan pekerjaan kami kan sistemnya kontrak, Pak. Kontrak borong gitu loh Pak. Nah kira-kira bagaimana Pak? Ada solusi yang terbaik nggak Pak? Nah selain apa yang sudah saya lakukan seperti itu Pak. Baik. Kebetulan ini next slide-nya Pak Miki, tolong. Kalau tadi kita bahas, sebentar. Kalau kita tadi bahas contoh-contoh fenomena, lalu ada harusnya praktiknya seperti apa dari solidaritas sosial, maka yang slide ini kita bahas enabler-nya. Apa yang memungkinkan solidaritas sosial dilaksanakan. Ya. Dan untuk membuat masa depan yang berbasis pada solidaritas sosial gitu ya. Nah ini di sini saya uraikan bahwa kalau ngomong solidaritas sosial mau dijalankan harus ada change agent-nya dulu. Mungkin mulai dulu dari Bapak tadi seperti tadi sebagai supervisor, sebagai yang sudah mengerti duluan, change agent-nya harus mulai dari
Start with small changes. Easy wins consistently. Nah, ya balik lagi pengertian solidaritas sosial dan penghayatannya bagi change agent itu harus solid banget. Sebagai supervisor, misalnya Bapak udah ngelihat ada yang bawa masalah dari rumah ke kantor dan menular ke yang lain, ya Bapak bisa ajak ngobrol, itu udah pasti kan, ajak ngobrol. Ya. Tapi bagaimana dia tergerak, itu memang tidak serta-merta kita ngomong solidaritas sosial dijelaskan dia bisa mengerti, tapi lebih ke praktiknya ya. Makanya tadi waktu awal saya bahas solidaritas sosial, saya udah bilang ini adalah sebuah awareness, ini adalah sebuah rasa, dan ini sangat terkait dengan strategic intent dan culture perusahaan. Jadi kita ngomongin ini harus mulai dari change agent, tapi juga strategic intent-nya ini di bawah ini. Yang poin titik kedua, strategic intent, harus ada. Artinya mungkin mulai dari solidaritas sosial satu departemen. Kalau saya bisa bahas ya, ini solidaritas sosial itu kan praktiknya dari satu departemen ke satu perusahaan, dari satu perusahaan ke tadi sampai ke supplier misalnya, dari supplier sampai ke regulator. Jadi solidaritas sosial ini memang sangat luas, harus diaplikasikan. Kalau tidak, perubahan yang dihasilkan itu memang sporadis dan kecil-kecil. Nah, kalau ngomongin strategic intent, mungkin Bapak sebagai supervisor di mana bisa bekerja sama dengan orang yang bertanggung jawab dalam culture. Ya. Bapak sebagai aktor, ngobrol sama orang yang bertanggung jawab dengan culture perusahaan, ayo bikinin dong program culture-nya, misalnya games-games yang membuat setiap orang setiap pagi bersyukur. Diputar tuh. Misalnya satu departemen, satu unit kerja ada 5 orang, ada satu sesi 5 menit atau 10 menit, semuanya bertugas gantian ngomongin bersyukur hari ini karena ini. Lalu setelah bersyukur misalnya per 3, 4, 5 hari mungkin malah dibolehkan untuk curhat di rumah ada masalah apa. Mungkin outlet itu, curhat itu mungkin juga perlu keluar karena dia kalau bawa masalah ke kantor berarti kan ya harus ada yang ngasih saran juga gitu. Makanya tadi social solidarity definisinya waktu awal di slide pertama ada yang namanya simpati di situ. Simpati itu kan kasihan gitu ya. Ya, harus ada empati, harus ada simpati, harus ada berbagi kebersamaan. Jadi kalau Bapak sebagai yang change agent-nya, ngajak HR bikin program, lalu day to day-nya, basisnya Bapak juga sudah praktikan ikut bersimpati, ikut ya dengerin curhat dia lah, atau bantuin pekerjaan dia, lama-lama dia waktu satu persatu masalah selesai, itu kan bisa semakin baik hari demi harinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, poin ketiga, democratic governance of entities. Artinya, Bapak di PT atau di yayasan atau dimanapun atau di pemerintahan, demokrasi ini harus berjalan. Jadi nggak boleh otokratik atau kayak Hitler, diktator gitu. Itu percuma. Kalau Bapak mau jadi change agent di lingkungan seperti itu, udah nggak bakal jalan. Saya kasih tahu. Jadi enablernya, syaratnya, solidaritas sosial dan masa depan yang berbasis solidaritas sosial itu bisa terjadi. Kenapa? Ini syaratnya saya kasih list 3 ini. Strategic intent-nya, berarti kulturnya tadi Bapak bisa ajak orang HR, Bapak sebagai change agent bisa mulai, lalu demokratisnya ada nggak? Kalau nggak ada, selesai. Tidak ada yang bisa berjalan. Saya bahas ini, wah, ada beberapa pertanyaan di chat ya. Iya, betul Pak Vincent. Bagusnya gimana nih? Saya jawab satu persatu atau nanti aja? Mungkin bisa lanjut ke materi dulu, Pak. Baik. Karena kita masih ada waktu
lagi 6 menit kurang lebih ya untuk pemaparan Oke. materi. Nanti kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Vincent. Nah, setelah kita bahas syaratnya harus ada 3 tadi, ada enabler-nya, 3 enabler itu tadi kan, change agent-nya harus ada, pengelolaan tata kelola yang demokratis harus ada, lalu ada strategic intent. Strategic intent artinya strategic management prosesnya harus bagus. Lalu ini saya ingin jabarkan di slide ini adalah proses-prosesnya bagaimana solidaritas sosial bisa semakin kuat. Nah, ini framework-nya sebetulnya untuk solidaritas sosial ini ada beberapa jalan, ada beberapa model gitu ya. Tapi saya adaptasi dari satu model saja yang di-share ke sini. Jadi solidaritas sosial itu tadi harus ada rasa sebuah pandangan altruisme, artinya si change agent tadi minimal si change agent atau si pembuat kebijakan atau keduanya lebih baik lagi, minimal harus punya altruisme, harus ada reciprocity, pengertian tentang reciprocity artinya yang transaksional ini artinya dia akan mengerti dinamika transaksional, artinya waktu saya bawa masalah ke kantor, maka yang lain juga akan menjadi terganggu, lalu departemen kita mungkin bisa jadi sasaran tembak departemen lain, lalu semuanya ikut, misalnya amit-amitnya di PHK gitu. Itu transaksional ini sebetulnya kata lainnya reciprocity, artinya reciprocal, keterkaitan satu sama lain. Jadi altruismenya harus ada, reciprocity-nya harus ada, lalu harus punya pandangan etis, nilai-nilai dan kepercayaan yang kurang lebih istilahnya apa yang baik itu kita harus bisa sepakati. Jadi misalnya rajin itu baik ya itu harus disepakati. Kalau itu nggak bisa dikasih ngerti itu juga susah gitu. Rajin itu baik misalnya, itu kan etika yang sederhana ya. Lalu tepat waktu itu baik gitu. Itu pandangan-pandangan yang di tengah jalan akan kebersamaan kita, kesepakatan kita akan membantu. Altruismenya harus jalan juga. Jadi si change agent minimal tadi si Bapak tadi harus punya pengertian juga menghayati bahwa saya membantu orang lain itu ya nggak harus mengharapkan dia berubah dalam 1 hari 2 hari. Mungkin saya 3 bulan harus berubah, 3 bulan saya harus bantu dia, dan saya percaya bahwa walaupun dia tidak berubah, saya sudah menjadi pribadi yang bertumbuh misalnya. Atau minimal saya berusaha. Jadi harusnya waktu ngomongin altruisme itu tidak mengharapkan sesuatu yang positif balik ke kita, tapi kita betul-betul memikirkan ya saya ingin bantu orang lain aja gitu. Simpati, empati itu membantu pengertian pada altruisme. Jadi prosesnya pembuat kebijakan, change agent itu harus punya altruisme, reciprocity dan ethical belief yang sama. Lalu berinteraksi, stepnya berinteraksi. Dari berinteraksi ini kan timbul dinamika dan manfaat yang selanjutnya harusnya setelah tanda panah ke kanan ini kan masuk ke proses yang dilembagakan. Nah, proses yang dilembagakan ini harus didukung tadi oleh CHR, misalnya sebagai pembangun kultur. Misalnya dia ikut memfasilitasi atau menyediakan program bahwa keharusan tiap hari tadi kan sharing mengenai syukur pagi hari. Jadi nggak selalu ngedumel, tapi syukurnya ada gitu. Lalu ada proses review juga, lalu ini selanjutnya collective action atau tindakan bersama yang diharapkan harusnya bisa jadi solusi lah gitu ya, competitive advantage juga. Kalau perusahaan punya social solidarity yang tinggi, harusnya competitive advantage-nya tinggi. Jadi sangat bersaing di pasar. Next slide, Pak Miki.
Nah, kalau sebelumnya tadi saya bilang mengenai social solidarity-nya doang, sebetulnya social solidarity tidak bisa berjalan sendiri tanpa proses strategic management. Tadi kan enabler-nya memang strategic management atau strategic intent. Nah, ini saya sekedar review, takutnya teman-teman lupa strategic management itu prosesnya seperti apa. Nah, ini ada culture, ada proses lain-lain yang terlibat dalam strategic management. Semuanya sistematis, berurutan prosesnya. Next slide, Pak Miki. Nah, setelah internal level berjalan, solidaritas sosialnya tidak berhenti di sana. Sebetulnya sebuah bisnis harus mengevaluasi keluar. Seperti tadi, talent war itu kenapa sih terjadi? Karena kita jarang melakukan link and match ke universitas, jarang mengadvokasi pemerintah bahwa pendidikan yang baik itu seperti apa, yang dibutuhkan industri, itu harus berjalan. Jadi dari internalnya solidaritas sosial, tim dan departemen sudah bagus, satu perusahaan sudah bagus, bergerak keluar, kita harus memastikan solidaritas sosial dalam makro environment ini harus berjalan. Jadi seperti tadi, talent gap itu, talent war itu kenapa terjadi? Karena kita tidak bahu-membahu membangun ekosistem yang menyediakan lulusan tenaga kerja yang baik. Memang link and match-nya nggak jalan, memang jumlah sekolah sedikit, kan nggak akan jalan. Ini terjadi di industri di Kerawang nih, bahwa di Kerawang itu ada inisialnya perusahaan B, dia PMA dari Amerika, produknya berkaitan dengan kawat dan teknologi untuk ban. Dia waktu awal investasi mungkin tahun 90-an, itu semuanya lancar. Tahun 2000 lancar. Tahun 2010 itu dia terjebak istilahnya. Tahun 2010 terjebak, kenapa? Karena dia punya deal dengan bupati, tenaga kerja sekian persen harus dari lokal. Sedangkan di daerah industri itu jumlah perusahaan begitu banyak, tapi tidak ada satupun inisiasi bahwa kita harus membangun edukasi lingkungan yang teredukasi di sekitar industri. Padahal kan tahun 90 kalau membangun rame-rame satu sekolah, uangnya pasti ada. Dan setelah 2010, itu pasti lulusan masyarakat sekitar itu menjadi lebih baik dan bisa dipakai. Nah sekarang dia nggak bisa lagi berkembang. Kenapa? Karena engineer ataupun buruh pabrik nggak bisa diambil dari lokal, tapi pemerintah lokal minta kalau ada rekrutmen harus dari lokal. Nah itu kan problem ya. Jadi sustainability bisnis berhenti, akhirnya apa? Masih beruntung berlanjut karena akhirnya ternyata PMA di pusat dan manajemen di sini bisa sepaham bahwa dia bisa investasi ke Vietnam. Next slide. Nah ini menggambarkan proses tadi berjalan dalam lingkungan kecil perusahaan. Artinya setelah di dalam perusahaan selesai, harusnya misalnya nih HR Wikipedia ini kan community of practice lah, kurang lebih ya, mirip community of practice, tapi biasanya community of practice itu ada di dalam perusahaan, tapi juga bisa ada di luar. Nah ini harusnya perusahaan itu mendukung, memberi sponsor misalnya, atau memberikan dukungan lain yang non-moneter, mendukung semacam HR Wikipedia untuk berkembang. Kenapa? Karena belajarnya kan banyak gratis, banyak murah nih, padahal ilmunya sama-sama aja misalnya. Nah ini harus ada hal seperti itu, solidaritas sosialnya itu ke sana. Lalu ke institusi pendidikan, misalnya mau nyumbang rame-rame dengan perusahaan lain. Jadi satu perusahaan harus ngajak perusahaan lain kolektif membuat
dukungan ke institusi pendidikan biar talent war nggak terjadi. Supply-nya kan cukup, jadi talent war harusnya nggak terjadi gitu. Nah, lalu social cultural organization juga bermanfaat ini kalau didukung. Kenapa? Karena ini kan berkaitan dengan etika ya. Kalau ngomongin budaya masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dari masyarakat sekitar itu kan juga harus diarahkan. Nah, ini lingkungan awal solidaritas sosial. Next slide, Pak Miki. Dari lingkungan kecil ini ke regional juga harus dilakukan. Next slide. Nah, lama-lama ke nasional, solidaritas sosial ekonomi itu harus dilakukan rame-rame. Dan pemerintahannya harus demokratis. Kurang lebih seperti itu. Next slide. Mohon maaf Pak Vincent, waktunya sudah habis Pak. Boleh, ini kagok ya, nggak boleh, jangan diberhentiin. Oke, baik Pak. Silakan Pak. Nanti kita potong dari waktu tanya jawab ya. Oke, baik. Silakan Pak, bisa dilanjutkan Pak Vincent. Boleh dibuka, unmute mungkin. Ini ada yang mau coba nggak berpikir bahwa kan kalau kita ngomongin training 10% itu nyangkut. Kalau nggak ada prakteknya, jangan-jangan nggak ada yang nyangkut gitu. Oke, baik. Nah, kita ini ke sesi nih. Diskusi lagi ya Pak ya? Iya, ini kan di kolom pertama saya tuliskan strategic objektifnya. Jadi kalau kita ngomongin strategic management, kita kan kenal ada generic strategi yang bisa diambil. Ada juga solidaritas sosial dalam HR, juga ada yang generiknya. Saya buat di sini contohnya kompetensi dalam bisnis, dalam HR itu kan penting. Actionnya kan kompetensi karyawan bisa dilakukan melalui komunitas HR Wikipedia misalnya. Jadi saya punya perusahaan A, manajemen perusahaan A mengirimkan karyawan belajar di HR Wikipedia misalnya, action teamnya. Lalu di kanan ekspektasinya apa sih? Ya mungkin dari training yang di pasaran 8 juta, di HR Wikipedia 200.000, saya dapat benefit manfaat dari yang seharusnya mungkin nggak 100%, tapi mungkin 80%. Nah ini saya ingin mengundang teman-teman memikirkan kurang lebih gimana impact-nya diisi yang di bawah-bawahnya gitu. Kalau kita bicara yang culture, seperti apa gitu misalnya. Silakan, ada yang mau inisiatif. Oke, baik Pak Vincent. Silakan bisa diberikan tanda thumbnya, jadi nanti akan saya langsung berikan kesempatan untuk sesi diskusi ini. Halo Bapak Ibu, bisa diberikan tanda thumb atau applause-nya, nanti saya akan langsung berikan kesempatan untuk sesi diskusi ini. Sepertinya pada malu-malu Pak Vincent, atau kita mau tunjuk lagi nih Pak? Oke, lanjut. Lanjut aja. Karena waktunya kan udah ini ya. Next slide. Oke, baik. Sebenarnya bisa kira-kira kan tadi. Nah, konklusinya setelah prosesnya kita mengerti, nanti dicoba dipraktekkan, konklusinya sebetulnya solidaritas sosial itu bagian dari bisnis yang menargetkan sesuatu yang bahkan di luar, di atas dari mencetak keuntungan, tapi berupa sustainability dari bisnis itu sendiri yang berbasiskan tindakan bersama, action of collective effort, dan common understanding. Jadi rasa dan definisi tadi ya, solidaritas sosialnya itu kan dari rasa dan awareness yang sama bahwa kita punya interest yang sama, punya belief yang sama, punya goal yang sama. Kenapa nggak kita jaga harmoninya antar pihak agar bisa
saling mendukung semuanya. Yang terjadi saat ini adalah kadang-kadang orang egois, jadi tidak memikirkan orang lain dan tidak memikirkan dampaknya pada orang lain. Tapi dengan hari ini kita belajar solidaritas sosial, harapannya kita ingat bahwa kita satu sama lain sangat mempengaruhi keadaannya masing-masing. Oleh karena itu dari awal sebelum terjadi apa-apa, untuk menjamin bisnisnya jalan terus dan berjalan dengan baik, kita harus pastikan semua pihak ini saling mendukung. Jadi ada holistic progress. Holistic progress itu kenapa saya tulis begini? Karena saat ini biasanya progres yang dicapai oleh perusahaan atau masyarakat atau negara orientasinya short term. Misalnya waktu Pilpres misalnya, kebanyakan calon presiden ngomonginnya target ekonomi bertumbuh sekian persen. Tapi tidak banyak membahas bahwa misalnya pemerataan sekian persen. Kenapa menargetkan pertumbuhan menjadi salah? Karena Indonesia itu ketimpangan sosial ekonominya sudah sangat tinggi. Kalau ngomongin growth ekonomi, itu dari dulu sampai sekarang yang merasakan hanya sebagian orang. Misalnya, sangat tercermin pada ekonomi kita saat ini, kalau dari geografis, yang tumbuh Jakarta, Surabaya, Medan, dan lain-lain. Yang lainnya kan tertinggal ya. Itu sangat nyata dilihat dari mata. Kalau ngomonginnya ketimpangan sosial ekonomi, pemerataan, kan holistic progress, artinya bukan hanya ngomongin Jakarta, tapi semuanya. Bukan hanya ngomongin uang atau angka ekonomi, tapi menjaga juga lingkungan. Karena kenapa? Yang sudah terjadi, misalnya kalau ngomongin holistic progress, kita tidak tercapai holistic progress-nya. Kenapa? Karena lingkungannya rusak. Misalnya ada perusahaan air minum dalam kemasan, tidak menjaga dampak lingkungan, akhirnya pertanian terganggu karena dia mengambil air semena-mena, lalu masyarakat yang bertani terganggu, nanti ada shortage beras di lokasi tertentu misalnya. Nah ini poin kedua, misalnya alignment of business and whole society to sustainable development, karena ya tadi semuanya harus selaras, jangan sampai saling sikut-menyikut dan saling berkong-kali-kong dengan pembuat kebijakan, akhirnya malah bikin masalah sendiri. Yang terjadi kan saat ini seperti itu. Lalu yang ketiga, maintain fairness and harmony. Udah jelas ya. Kalau keadaan tidak adil, kebanyakan tidak akan langgeng dan terganggu sendiri nantinya. Seperti Freeport misalnya. Freeport kan cuma bagi hasil zaman dulu seperti apa, lalu masyarakatnya merongrong, masyarakatnya bodoh, nggak bisa direkrut sebagai engineer yang high level misalnya, karena kan pendidikannya memang tidak diurus misalnya gitu zaman dulu. Sekarang kan sudah lebih baik, tapi kan terlambat juga. Jadi fairness dan harmoni itu harus dijaga dari awal. Lalu yang terakhir, penting bahwa seiring dengan pandemi ini, kita kan katanya pandemi itu ini sebagai riset, momen berimajinasi lagi, oh kenapa sih keadaan bisa seperti ini. Nah ini penting, dengan solidaritas kita collective action, tindakan bersama, gerakan bersama, kita bisa mencapai apa sih. Jadi imajinasinya harus mulai berjalan, bukan dengan keterkungkungan seperti saat ini yang kebanyakan berpikir dengan egoisme dan kepentingan masing-masing, tapi kalau kita mulai berpikir, oh kalau kita ngajak-ngajak siapa bergerak dengan baik, bergerak berkontribusi positif, kita bisa menghasilkan apa. Itu jadi imajinasinya harus dijalankan. Solidaritas sosial ini kita bisa mencapai apa kalau kita sama-sama menuju satu arah yang positif. Lanjut, Pak Miki. Kayaknya terakhir ya. Ini harapan saya, jadi teman-teman yang sudah bergabung dengan HKF Wikipedia, saya sangat mendukung juga, karena ini adalah salah satu bentuk
pusatnya solidaritas sosial. Orang-orang belajar ke seminar zaman sebelum pandemi kan memang bisa 1 juta, berapa juta gitu ya. Di sini kan bisa gratis, bisa 200.000, bisa 300.000 misalnya. Ini adalah salah satu pusat solidaritas sosial, komunitas-komunitas. Kalau baca background saya tadi, sebetulnya saya juga membangun komunitas profesional juga, semacam HR Wikipedia. Makanya saya sangat mendukung HR Wikipedia, karena ini kan akhirnya kita semua saling mendukung, solidaritas sosial itu poinnya. Lalu kedua, harapan saya, perusahaan jangan egois. Kalau ada dampak lingkungan jelek, dibenerin gitu kan. Karena itu semuanya akhirnya kacau kalau nggak dibenerin. Ketiga, kalau ada yang tertarik ngomongin solidaritas sosial, inovasi sosial, atau social enterprise, social entrepreneurship, silahkan googling keyword di bawah, siapa tahu menginspirasi. Kurang lebih seperti itu. Silahkan ke moderator. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bapak Vincent. Mari berikan applause secara virtual yang sangat meriah untuk Bapak Vincent. Oke, terima kasih banyak Pak Vincent atas materinya yang tentu membuat kita menjadi lebih tahu banyak ya terkait bagaimana cara untuk menjaga solidaritas dalam lingkungan pekerjaan, baik itu menyelesaikan masalah ataupun bagaimana cara untuk meningkatkan engagement di antara tim di dalam suatu perusahaan. Oke, sekarang kita akan langsung menuju ke sesi question and answer. Karena saya di sini juga sudah lihat banyak sekali Pak Vincent yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui fitur Q&A. Sudah banyak ya Pak ya? Sekarang kita langsung ke... Gimana Pak? Yang mana ini dulu nih? Soalnya ada berapa? Saya pilih yang paling atas dulu ya Pak ya. Di sini saya sudah saring juga. Jadi yang pertama ini ada Ibu Ayu Wulansati. Ibu bertanya, mau tanya bagaimana bentuk solidaritas human resource di Jepang dan apa yang mereka harapkan dalam solidaritas human resource di Indonesia di perusahaan afiliasinya. Silakan Pak Vincent. Di Jepang itu yang sangat terkenal kan zaman dulu katanya waktu krisis orang Jepang si CEO-nya sampai ke manajemen yang top-topnya, top manajemennya itu nggak ngambil gaji kalau krisis demi bisa gaji karyawan lain. Salah satu yang sangat terkenal itu ceritanya. Lalu ada istilah di Jepang itu shuko. Shuko itu tulisannya saya ketik ya di chatroom. Shuko itu praktik berbagi pengetahuan orang Jepang ke suppliernya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya budaya sebuah perusahaan itu beli barang dari suppliernya dengan menekan harga serendah mungkin. Istilahnya menjajah gitulah ya, memperlakukannya dengan tidak manusiawi. Kalau di Jepang ini sangat erat kolaborasinya. Jadi shuko ini artinya dia sampai mengirim satu orang ke suppliernya untuk ikut memperbaiki manajemen prosesnya. Jadi best practice-nya ditularkan. Namanya shuko. Lalu kalau di internal perusahaan Jepang, sosial antar departemen, ini hubungannya dengan continuous improvement. Dalam continuous improvement dan knowledge management practice di Jepang itu, dia punya istilah Yokotenkai. Yokotenkai itu, saya lupa huruf per huruf kata per katanya artinya apa ya, tapi intinya hari ini saya di departemen HR punya pengalaman baik tentang proses manajemen atau leadership ataupun isu yang bisa jadi pembelajaran bersama. Yokotenkai itu ngomongin tentang proses diseminasi pengetahuan dari departemen saya ke departemen lain. Jadi pembelajaran saya hari ini menjadi milik orang lain juga, dan akhirnya orang lain berbagi lagi ke orang lain, dan akhirnya nanti satu perusahaan istilahnya kompetensi dan pengetahuannya sama. Kurang lebih yang saya bisa bagikan tentang manajemen Jepang itu.
Apalagi Ibu? Terima kasih banyak Pak Silakan, Bu. Vincent. Jadi tadi ada Pak Devian ya, sempat raise hand. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Halo, Pak Devian. Oke, beliau sudah left meeting room ya. Oke, saya akan lanjutkan Pak ke sesi tanya jawab lagi. Di sini dari Ibu Maria Agita bertanya, Pak mohon masukannya bagaimana menanamkan solidaritas human resource ini bagi karyawan milenial, terutama dalam perusahaan startup, mengingat perusahaan startup didominasi oleh karyawan milenial. Ya, silakan Pak. Karyawan milenial itu sebetulnya saya anggap sebagai generasi yang lebih tercerahkan ya, karena sepengalaman saya berinteraksi dengan mereka, mereka sangat open terhadap pengetahuan dan pembelajaran. Jadi ya seperti tadi di slide kan tadi ada yang slide enabler. Kalau enablernya sudah ada, tinggal berlanjut ke proses. Ke proses itu artinya akhirnya apa? Waktu di proses itu kan tadi di slide yang proses itu ada input nilai tuh, nilainya 3. Yang satu altruisme, yang satu lagi apa sih? Tadi altruisme sama common understanding, ethical belief. Lalu yang ketiganya itu ada Pak Miki, yang mana tadi? Saya juga lupa. Setelah enabler. Nah, reciprocity, transaksional. Jadi harus diajarin bahwa ya sebetulnya waktu onboarding ya biasanya kan di brainwash tuh, diindoktrinasi nilai-nilai kultur perusahaan. Nah, itu proses onboardingnya dimasukin 3 hal ini. Apakah dalam game, apakah secara tertulis, lebih bagus lagi, bahwa dinamika solidaritas sosial itu jangan dibilangin solidaritas sosial, nanti ribet ya. Tapi dibilangin bahwa satu sama lain itu kita saling terkait loh. Kalau kalian satu bad mood misalnya bisa menyebar ke yang lain, atau satu performance-nya jelek, satu departemen bisa terdampak. Jadi dinamika reciprocity-nya dijelaskan, lalu ditanamkan altruisme, ditanamkan ethical belief dan values yang sama kurang lebih. Nah, dari situ kan berinteraksi dalam program-program internalisasi dari HR yang standar. Dari situ ya dijalankan aja, berproses dengan waktu secara reguler. Lalu ada proses reinforcement insentif dari perusahaan apa kira-kira bagi orang-orang yang sudah solidaritas sosialnya bagus. Itu kan nyambungnya nanti ke performance management system dan juga sistem reward lah ya, reward. Lalu ada feedback. Sisanya berjalan dengan natural siklus manajemen. Jadi plan, do, check, action. Kurang lebih itu. Makasih. Silakan Bu Luputu lanjutnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi ini dari Ibu Debbie Oktaviani bertanya, bagaimana cara perusahaan untuk agar divisi satu dengan divisi yang lain memiliki solidaritas, dan apa solidaritas dengan lingkungan sekitar bisa dikatakan sama dengan CSR? Ya, seperti tadi saya bilang, CSR itu bentuk paling sering dikenal orang kalau ngomong solidaritas sosial, tapi CSR-nya kan kalau di perusahaan kita, di budaya perusahaan kita ya, kebanyakan saya lihat masih banyak yang berorientasi jangka pendek atau merespon kejadian luar biasa. Misalnya ada ormas-ormas demo, baru dia CSR gitu, ngasih donasi. Yang kita harapkan bukan begitu, tapi yang dari sejak awal
dengan itikat baik, memang membangun komunitas, akhirnya ya memang semuanya harmoni, kan nggak akan ada masalah kalau dari lingkungan. Tapi kalau ngomongin CSR ya memang termasuk solidaritas sosial. Lalu kalau ngomongin antar divisi, bentuknya paling umum kan tim building tuh, tim building yang ada apa sih, proses norming, storming, apalagi bisa di Google lah itu, nggak usah nanya ke saya. Forming, norming, storming, yang akhirnya biasanya orang kalau mau kick off untuk menguatkan solidaritas atau kerjasama antar divisi itu biasanya kick off-nya dalam bentuk outbound atau outing atau gathering juga ya Pak, kadang-kadang di akhir ya, tahun. Ya biasanya dari situ dia kick off dari program solidaritas sosialnya, artinya dari situ ditanamkan pengertian dari game-game, dibahas setelahnya menjadi pembelajaran, lalu biasanya bisa dilanjutkan oleh program dari HR, internalisasi kulturnya dikuatkannya seperti apa. Dari ya, seperti yang tadi saya sempat sharing, teman kita yang supervisor tadi, kurang lebih prosesnya sama sih, kurang lebih seperti itu. Cuma antar departemen gitu aja. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Ini dari Ibu Winda JS bertanya, masalah solidaritas sosial ini terutama di perusahaan yang letaknya di daerah terkait tenaga kerja sangat mempengaruhi praktek manajemen. Jadi harus benar-benar memahami culture dan negosiasi dengan serikat pekerja. Nah, itu kira-kira hubungannya bagaimana ya Pak ya terkait solidaritas sosial dengan serikat pekerja? Mungkin kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Silakan Bapak. Saya agak abstrak dengarnya ini. Ini yang mana nih? Sebentar. Namanya siapa penanyanya? Saya mau baca sendiri. Winda JS, Pak. Winda JS, sebentar, saya baca sendiri. Mana ya? Bisa di scroll up. Winda JS, mana sih? Belum ketemu. Oh ini, sore Pak Vincent, masalah solidaritas sosial terutama daerah terkait. Jadi harus benar-benar serikat pekerja. Lalu yang ditanya, kok nggak ada sih pertanyaannya? Ini sebetulnya seperti statement ya Pak ya? Oh. Ya, kalau ngomongin praktik manajemen, nah ini kan kalau ngomong praktik manajemen misalnya ada yang tidak harmonis dengan serikat pekerja, itu kan kalau orang bilang jarak antar orang itu sejauh-jauhnya hubungan pribadi orang dengan orang bisa rusak itu karena miskomunikasi. Ada orang bilang gitu kan. Nah ya ini harus banyak-banyak komunikasi, ngobrol, ngopi, dicoba saling berempati dan bersimpati, pain points-nya masing-masing apa sih, lalu kultur yang disepakati dalam perusahaan apa sih, negosiasinya seperti apa, ya harus dilihat dari pemahaman itu dulu gitu. Miskomunikasi yang terjadi misalnya apa, lalu hubungannya saat ini seperti apa, dan kenapa misalnya saat ini hubungannya kurang harmonis. Mungkin itu. Ini saya agak blur menjawabnya karena juga pertanyaannya belum terlalu spesifik. Oke, baik. Kita ke pertanyaan yang terakhir ini Pak, karena beberapa tadi ada yang memberikan statement. Kita langsung ke pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Jadi ini di sini ada nampak dari Bapak Hidayat Mufti bertanya, HR Solidarity ini bisa menjadi riskan jika diketahui komunitas sekitar
perusahaan, apalagi jika disalahartikan. Ada solusinya, Pak? Terima kasih. Begitu, Pak, pertanyaannya. Ini Silakan, Pak Vincent. setahu saya Pak Hidayat Mufti ini orangnya berat nih jabatan dan pengalamannya. Pak Hidayat bisa on screen dan ngobrol, Pak Hidayat. Oke, sudah Pak, sudah di atas. Kenapa? Riskannya gimana Pak Hidayat? Riskannya Halo gimana? Bapak, selamat sore. Silakan sore, Bapak. Bu Derti. Ya. Kalau dari penjelasan Bapak tadi saya lihat memang kita perlu ya HR solidarity itu, kalau yang saya rasakan itu salah satu elemen dasar untuk membangun teamwork di tim kita sendiri ya. Oh, ya, Sebelum bisa keluar ke departemen atau divisi lain di internal human capital atau HR kita, itu yang kita harus punya dulu. Dan itu memang HR solidarity-nya yang harus dihidupkan dulu gitu ya. Nah, cuma masalahnya ketika saya atau tim mengembangkan itu sendiri dan dia berusaha sedang menularkan kepada departemen atau divisi lain, dan itu artinya wave itu udah bergerak ke lebih luas. Kalau udah lebih luas, kita kan nggak bisa menjaga nih Pak, siapa yang lebih pro ke komunitas gitu ya. Maksudnya pro dengan salah kaprah misalnya atau dengan serikat pekerja, itu nggak masalah. Cuma masalahnya kalau itu disalah artikan. Nah itu dia Pak. Jadi kadang-kadang kita sebagai HR kan kita harus bermain empati ya Pak ya. Ya bermain empati. Kita pendekatannya dengan nggak melulu atau nggak mesti harus dengan pendekatan struktural pertama kali, bahaya itu ya menurut pendapat saya. Tapi kadang-kadang kita harus pendekatannya dengan pendekatan moral atau apa ya. Di situ ada empati, ada sosial. Cuma bagi orang lain ya, terutama yang ada di luar di area komunitas, itu akan dianggap sebagai sebuah apa ya, kalau tidak disebut sebagai kelemahan atau dianggap sebagai celah yang bisa dimasuki. Makanya kayak tadi ada pertanyaan yang masalah pekerja yang Bapak bilang, ceritakan pekerja. Saya juga ngalami itu ya, makanya walaupun dengan bupati, dengan gubernur, saya nggak pernah mau berikan janji-janji, tanda tangan, atau apapun begitu ya. Memang ada 20% tenaga kerja lokal itu memang ada. Tapi kalau kita baca undang-undangnya atau peraturannya, bukan kewajiban mutlak gitu ya. Sekarang gimana 20%, tapi kita butuh 15% tapi yang qualified gitu ya. Nggak mungkin juga, perusahaan bisa mati juga kan. Nah, iya ya kan. Nggak bisa dipaksakan ya. Saya rasa itu ya mungkin ada yang miss-nya di situ. Ya Pak, itu kembali ke pertanyaan saya. Jadi kalau ini disalahartikan, bagaimana ya solusinya Pak? Karena jujur aja saya belum pernah gitu Pak ya nemukan solusi yang mantap gitu, sehingga yang saya lakukan adalah ya itu agak galak dikit gitu ya. Saya nggak mau janji-janji gitu ya. Saya nggak mau janji, saya nggak mau kasih tanda tangan, saya nggak mau kasih ninggalkan kertas yang ada kop surat perusahaan atau apapun. Jadi kalau saya datang ke komunitas, selalu saya tangan kosong aja gitu. Ya paling bawa isi kepala aja gitu. Nah ini menurut saya itu cara saya juga nggak benar juga gitu, nggak elok lah gitu ya. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak gimana nih Pak? Ini karena sering disalahartikan. Terima kasih Pak. Maaf Pak Hidayat, saya orangnya agak kurang sensitif. Ini disalahartikannya contohnya apa nih Pak? Boleh tahu? Iya, coba saya agak lebih uang gitu, ngasih uang dianggapnya gitu atau uang atau janji itu adalah salah satu bentuk kesalahan. Ya, salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh HR. Ya. Mungkin karena dia ketakutan di tengah-tengah komunitas dikeroyok nah, akhirnya supaya dia bisa selamat pulang segera sebelum sore ya. Tapi sebenarnya nggak boleh, nggak boleh juga ya. Nah itu maksudnya uang atau janji itu hanya salah satu bentuk aja gitu Pak. Tapi intinya adalah ketika kita atau tim sudah tumbuh HR solidarity-nya itu,
Tapi kan ketika dia benar-benar diterjunkan ke lapangan, kayaknya masih ada kurang gitu ilmunya gitu ya. Nah ini sehingga ada salah arti di komunitas ataupun di tim kita sendiri. Nah ini bagaimana nih Pak solusinya Pak? Itu yang dari pengalaman Pak. Ya, terima kasih Pak. Karena ya ini terima kasih banyak dulu karena penanyanya berpengalaman tinggi, jadi saya lebih tersanjung ini kalau ditanya sama orang yang berilmu tinggi. Nggak usah Pak, biasa aja. Sinetron tersanjung itu sampai 6 seri Pak, kepanjang. Jadi ya memang kita itu kan dalam lingkungan yang sudah salah ya sebetulnya. Maksudnya kita tahu kultur pemerintahan seperti apa. Kadang ada yang minta lah, saya tahu lah. Ada yang minta. Lalu kita pun didesak oleh top management misalnya untuk menggolkan satu tindakan atau kebijakan, akhirnya bisa terjebak seperti Bapak bilang tadi. Tapi ya saya juga nggak bisa punya solusi yang sangat tokcer gitu ya Pak, tapi saya hanya bisa berpikir bagaimana kalau kita taktis urusan dengan regulator ini misalnya kita gabungkan dengan program solidaritas sosialnya yang lebih real, artinya kita berkarya dulu misalnya bikin sekolah program pendidikan yang real dengan masyarakat atau dengan Karang Taruna, rame-rame dengan perusahaan lain yang kira-kira punya stakeholder yang sama gitu kan Pak, stakeholdernya sama, kita ajak yang lain, toh pasti masalahnya ya kurang lebih dengan regulator ya kurang lebih itu lagi kan, ya bisa rame-rame collective action tadi, solidaritas sosial, kita buat program dulu, berkarya, lalu kita dekati, tadi kita lihat proses itu kan ada organisasinya, bukan cuma pemerintah, tapi ada organisasi sosial, ormas, atau apapun gitu ya. Kita mungkin bisa mengajak universitas, atau ormas, atau lembaga religius, ikut terlibat dalam proyek community development kita. Kalau sudah sedemikian berjalan misalnya 3 bulan dan udah ada foto-fotonya, dokumentasinya, kita bawa ke regulator misalnya, ini loh Pak, jangan terlalu neken lah kalau ngomong kasarnya, jangan terlalu neken kita, jangan terlalu minta-minta kita tuh udah berbuat loh. Setahu saya regulator, kalau nggak gawat-gawat amat oknumnya, itu kalau ngelihat kita berkarya dia masih bisa oke lah gitu. Apalagi kalau kita dekat dengan tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh juga, harusnya kita tidak membuat kita harus jalan yang salah. Mungkin begitu Pak. Cuma kadang kalau Bapak usulkan tadi melibatkan perusahaan lain atau organisasi lainnya, itu nggak akan tambah ribet ya Pak ya? Ya ngadepin satu aja ribet gitu. Justru itu yang penting dari kita tuh kan jarang komunikasi dengan tetangga yang sebetulnya punya interest dan kepentingan yang sama. Itu pentingnya dan kurangnya kita saat ini kan, karena kita selalu bergerak sendiri-sendiri, padahal banyak hal yang menjadi masalah bersama dan banyak hal yang bisa kita selesaikan sama-sama. Mungkin itu ke dalam solidaritas sosial. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Maaf kalau nggak tokcer, maaf noh. Enggak, ada idenya itu bersama itu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bapak Hidayat dan terima kasih banyak juga untuk seluruh peserta yang telah mengirimkan pertanyaan. Jadi untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Sekarang saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Vincent. Jadi untuk
kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas, masyarakat sehat, dan lingkungan pekerjaan yang aman akan menimbulkan solidaritas sosial dalam lingkungan pekerjaan. Solidaritas sosial adalah rasa kebersamaan bahwa kita memerlukan community development secara kolektif. Prinsip social solidarity seperti equity, pluralism, democratic and participative, solidarity and sustainability. Itu prinsip-prinsipnya dari social solidarity. Dan selanjutnya harus ada juga orang-orang yang menjadi inisiator untuk membuat program-program yang dinamis guna untuk meningkatkan solidaritas sosial di lingkungan perusahaan. Jadi sekian dari sesi webinar pada hari ini. Jadi mohon untuk Bapak Ibu peserta, saya ingatkan kembali untuk mengisi online form feedback topik sharing berikut ini di bit.ly/FB huruf besar kita. FB dan K-nya huruf besar. Dan itu saya juga sudah mengirimkan linknya di fitur Q&A. Jadi nanti bisa langsung dan bisa diisi. Dan selanjutnya saya mengundang Bapak Ibu peserta semuanya untuk langsung menghidupkan kameranya karena kita akan foto bersama ya. Jadi supaya kita bisa melihat sangat berantusias dan sangat semangat pada sore hari ini dalam mengikuti webinar mengenai social solidarity in human resource yang dibawakan oleh Bapak Vincent. Silakan untuk Bapak Ibu peserta semuanya bisa dihidupkan kameranya. Masih ada yang belum hidup ya? Oke, bisa langsung dihidupkan. Jadi supaya kita bisa langsung bertatap muka ya semuanya. Oke, baik. Ya, kita akan langsung ambil fotonya. Jadi akan saya pandu. Bisa diberikan senyum yang paling semangat ya, dan lebar yang paling manis ya, Bapak Ibu. Oke, saya akan langsung hitung untuk di halaman pertama, bisa senyum, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk di halaman kedua. Oke, ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Banyak veteran-veteran juga ya join di sini. Baru langsung kelihatan ya Pak Vincent setelah kita melihat wajah-wajahnya. Ada Pak Jumadi Subur ini kayaknya pernah ngobrol zaman purba nih. Demikianlah sesi webinar dengan topik Social Solidarity in Human Resource pada sore hari ini. Semoga sesi pada sore hari ini dapat memberikan manfaat untuk semua peserta, khususnya sedang menjadi bagian dari manajemen, human resources, human capital, dan seluruh stakeholders demi terjaganya social solidarity dalam lingkungan perusahaan. Terima kasih banyak untuk pembicara Bapak Vincent yang telah meluangkan waktunya, dan juga untuk Panitia Human Resource Wiki yang telah memberikan fasilitas dan telah mengatur jalannya sesi ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Semoga sesi webinar pada hari ini bisa memberikan semangat dan inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili dari sisi Panitia Human Resource Wiki, memohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe
and healthy. Sampai ketemu di sesi webinar berikutnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Pak Vincent, Bu Putu Budiati, terima kasih. terima kasih Pak Miki, Terima kasih. dan rekan-rekan semua.